Shalom, Shalom Kak Kak Ella. Kak Novi senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Kak Ella, dengan adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita akan mulai sekolah minggu online kita. Semua sudah siap untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan? Sudah siap. Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, Kak Novi ajak semua adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa biar Tuhan menuntun kita dari awal sampai selesai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami semua, sehingga Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini, adik-adik di rumah dan juga Kak Novi, Kak Ella dan semuanya ya Tuhan, kami boleh ada untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan berkati kami dari awal sampai selesai, biarlah kami memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik di rumah masih dalam keadaan berdiri ya? Masih semangat untuk bernyanyi? Masih. Wah luar biasa. Oke, Kak Novi ajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dengan semangat ya. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik di rumah, silakan duduk kembali. Nah adik-adik, sudah saatnya kita akan menaikkan setiap pokok doa kita. Tapi sebelum itu, Konovi masih ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian dan kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Kita naikkan pujian, mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik, tenangkan hati dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur karena kami sudah menaikkan pujian kami ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin menaikkan setiap pokok doa kami, beban hidup kami Tuhan kepadamu. Tuhan, kami membawa seluruh adik-adik sekolah minggu kami yang selalu setia setiap minggu bersama dengan kami untuk mendengarkan firman Tuhan maupun memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati setiap adik-adik sekolah minggu, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, dalam setiap kesehatan mereka, biarlah Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi mereka dalam studi mereka Tuhan, yang duduk di bangku taman kanak-kanak ataupun yang di SD, SMP maupun kalau ada yang di SMA. Tuhan berkati mereka agar mereka diberikan kecerdasan, kepintaran Tuhan, dan mereka diberikan juga semangat untuk bersekolah. Engkau berkati setiap apapun yang menjadi kebutuhan mereka di sekolah, Tuhan Yesus mau mencukupi segala sesuatu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang senantiasa mendidik mereka di rumah. Juga Tuhan Yesus mau menyertai setiap orang tua yang ada dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, dalam kesehatan dan dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus mau berkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan, jika ada adik-adik sekolah minggu yang sakit, biarlah Tuhan mau menyembuhkan dengan setiap obat yang ada, maupun yang terbaring di rumah sakit, biarlah Tuhan menemani dan memberikan kekuatan agar mereka bisa melewatinya dengan baik. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap setia mendidik, mengajar adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati dalam keluarga, dalam kesehatan maupun dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan berkati bangsa kami ini Tuhan, agar bangsa kami ini dari pemimpin yang paling atas sampai yang paling bawah boleh hidup takut akan Tuhan dan memimpin bangsa ini kepadamu ya Tuhan.
Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menyambut doa kami dan mendengarkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sudah saatnya untuk kita dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita ya Kak Novi dan adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian firman jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kau Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus jalan. Kau selamat. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik. Kak Alfa senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Kak Alfa harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti penasaran kan cerita apa yang akan Kak Alfa bawa di hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengizinkan kami untuk datang kepadamu Tuhan di hari ini, beribadah, menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan, menaikkan doa, dan kami saatnya akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua, mari Tuhan menolong agar kami boleh duduk dengan tenang, boleh menyimak dengan baik, dan juga kami boleh mengerti pesan penting firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa yang kami lakukan. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kali ini Kak Alfa akan membawakan cerita tentang kesabaran. Ya, apakah adik-adik di rumah ada termasuk orang yang sabar atau anak-anak yang sabar? Sabar tidak ya? Sekarang ini lagi viral-viralnya sebutan kesabaran setipis tisu. Nah, apakah adik-adik itu memiliki kesabaran setipis tisu yang mudah sekali sobek atau panjang sabarnya? Jika kondisi kita baik-baik saja keadaannya,
nyaman, menyenangkan, pasti kita bisa sabar. Tapi bagaimana kalau kondisi di sekitar kita tidak nyaman, tidak menyenangkan, tidak mendukung untuk kita bisa sabar? Apakah kita akan tetap sabar? Pasti di antara kita banyak yang tidak bisa sabar. Alfa juga nih. Nah, kali ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang dimana dia sabar walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia. Pasti adik-adik di rumah pernah mendengar namanya, Nabi Yeremia. Dia adalah nabi yang diutus untuk menyampaikan pesan penting bagi bangsa Israel. Bangsa yang pada waktu itu melakukan banyak dosa. Mereka meninggalkan Tuhan Allah, mereka membuat patung untuk mereka sembah, lalu mereka juga mempersembahkan persembahan khusus untuk patung yang mereka buat itu. Padahal Tuhan Allah sudah begitu mengasihi dan begitu baik terhadap mereka. Mereka diberikan tanah untuk tinggal, ya. Mereka diberikan berkat-berkat yang terbaik, ya, diberkati, dipelihara. Mereka juga dilindungi dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah. Wah, jahat sekali ya bangsa Israel ini. Nabi Yeremia diutus kepada bangsa ini, bangsa Israel. Ya. Adik-adik, kira-kira tahu tidak pesan penting apa yang harus disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel? Pesan apa ya? Pesannya adalah pesan pertobatan, agar mereka bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan Allah. Tapi kira-kira mereka mau mendengarnya tidak ya? Mereka tidak mendengarnya. Oleh karena itu, Yeremia sang nabi ini harus sabar. Ya, oleh karena itu kita akan belajar dari Nabi Yeremia tentang kesabaran. Kesabaran seperti apa sih yang dipunyai oleh Nabi Yeremia? Yang pertama, dia bertahan. Bertahan. Ya, Yeremia tetap taat, tetap menyampaikan pesan pertobatan itu kepada bangsa ini, bangsa yang keras kepala ini, bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan Allah ini. Kesabaran seperti apa yang dimiliki oleh Yeremia? Yang pertama, bertahan. Ya, Nabi Yeremia tetap bertahan meskipun yang dia hadapi adalah bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan Allah. Ya, dan Yeremia harus terus menyampaikan kabar pertobatan ini bagi mereka. Mereka, bangsa Israel pada waktu itu, ketika disampaikan berita ini, mereka tidak mau mendengar. Mereka sama sekali tidak mau mendengarkan. Mereka membenci malah Nabi Yeremia ini. Tapi apakah Nabi Yeremia memilih untuk berhenti? Tidak. Dia tetap bertahan. Dia bertahan dalam keadaan yang tidak nyaman dan tidak mendukung sama sekali. Bertahan karena apa yang dilakukannya adalah benar, dan apa yang dilakukannya adalah perintah dari Tuhan. Kita bisa melihat dalam Yeremia 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana adalah, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini adalah pesan di mana Tuhan mengutus Nabi Yeremia. Dibilang jangan takut, ya. Dia harus tetap bertahan, ya. Adik-adik, mari kita belajar dari Nabi Yeremia. Ketika keadaan sekitar kita tidak melakukan hal yang benar, mereka melakukan dosa, dan
mereka hidup di dalam dosa, kita yang telah tahu kebenaran dan kita yang tahu bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan perintahkan kita untuk menjadi garam, menjadi terang, maka kita belajar dari Nabi Yeremia untuk tetap bertahan dalam melakukan hal yang benar, bertahan dalam menyampaikan kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak melakukan kebenaran. Meskipun keadaan ini memang sulit, tapi kita ingat seperti ayat tadi, Yeremia 1 ayat 8 tadi berkata bahwa Tuhan menyertai Yeremia, pasti Tuhan juga akan menyertai kita, anak-anaknya, yang terus melakukan kebenaran, yang menegur, yang mengingatkan orang lain untuk mengatakan kebenaran. Jadi adik-adik, mari lakukan apa yang benar, mari mengingatkan kepada orang lain untuk melakukan apa yang benar, meskipun orang-orang di sekeliling kita melakukan dosa, melakukan yang tidak benar. Seperti Yeremia, mari kita sabar, mari kita bertahan. Hal kedua, sabar seperti apa yang dipunyai oleh Yeremia, yaitu gigih berjuang. Gigih berjuang. Nabi Yeremia bukan saja bertahan ya dalam menyampaikan pesan itu, tapi juga gigih berjuang. Yang berarti sabarnya bukan sabar yang pasif atau sabar yang diam, tapi dia memiliki sabar yang aktif ya. Nabi Yeremia tidak diam saja ketika bangsa Israel menolak untuk mendengar dan tidak peduli dengan apa yang ia sampaikan. Ia tetap gigih berjuang, ia tetap semangat meskipun dia kadang sebagai manusia biasa merasakan sedih, merasakan kecewa kepada bangsanya yang ketika disampaikan kebenaran malah tidak mau mendengar. Ketika dia sedih, ketika dia kecewa, dia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana sih? Kenapa harus begini? Kok seperti ini bangsa Israel ya? Dan Tuhan selalu peduli dan selalu mendengarkan apa yang dia ungkapkan kepada Tuhan. Ya, meskipun di tengah keadaan yang tidak mendukung ya, dia tetap gigih ya, dan itu semua karena Tuhan yang memampukan dia, dan yang dia lakukan adalah kasih dia kepada Tuhan dan juga kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kadang ketika ada orang sekeliling kita yang dimana kita mengingatkan atau memberitahu bahwa itu salah, itu dosa, tidak boleh dilakukan, dan orang itu tidak mau mendengarkan kita, kadang kita merasa putus asa dan menyerah ya. Kenapa begini? Kita mulai kecewa. Tapi mari kita belajar dari Nabi Yeremia. Ketika keadaan sekitar dan orang-orang yang kita ingatkan tidak mau mendengarkan kita, kita jangan berhenti. Kita mari gigih berjuang. Kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan, dan jangan mau menyerah dengan keadaan yang ada. Karena seperti Tuhan menolong Nabi Yeremia, Dia juga pasti akan menolong kita dalam menghadapi keadaan yang sulit seperti itu. Adik-adik, mari belajar dari Nabi Yeremia bagaimana ia sabar menghadapi bangsa Israel yang begitu keras kepala dan tidak peduli dengan dia. Dia tetap bertahan, dia tetap gigih berjuang. Begitu juga dengan kita, mari kita tetap bertahan dan gigih berjuang demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami boleh belajar dari Nabi Yeremia bagaimana bersabar, bagaimana bertahan, bagaimana gigih berjuang meskipun keadaan sekitar, orang-orang tidak mau mendengar, orang-orang keras kepala dengan dosa mereka masing-masing, orang-orang pada akhirnya tidak mau peduli, tapi
Biarlah kami boleh belajar dari Nabi Yeremia. Tuhan memampukan dia untuk terus menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, dan pada akhirnya dia melakukannya semua demi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami pun boleh melakukan hal yang sama dan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang akan kita hafal untuk minggu depan di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kita ulangi satu kali lagi ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Selamat menghafal ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Kak Novi dan Iya, Kak adik-adik, sudah saatnya kita berpisah dan tidak akan ketemu lagi. Jangan Kayla. Kita akan berjumpa lagi ya di sekolah minggu online minggu depan. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadat kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Jalan Serta Yesus. Dan untuk adik-adik yang mau memberikan persembahannya, nanti akan ditampilkan barcode persembahan ya adik-adik. Untuk adik-adik bisa mengirimkan persembahan adik-adik. Sambil berdiri dan tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang pujian ini sekali lagi ya adik-adik. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. ya, kita akan mengakhiri ibadat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memimpin kami sehingga kami semua bisa mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, kami sudah sama-sama menghafal ayat firman Tuhan. Dan hingga pada akhirnya kami akan berpisah, tapi Tuhan menuntun adik-adik di dalam sepanjang kehidupan mereka dalam satu minggu ini. Dan kembali nanti minggu depan kami bisa berjumpa lagi melalui sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya Kak Novi Ya, dan Kak Ella. adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.